Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. Oke guys, berhubung kemarin baru aja Natal, so di video ini Mimin bakal ngopi bareng kalian dengan tema yang gak jauh-jauh dari Natal. Karena hari ini channel Budak Bihbul bakal nyeritain alur cerita dari film Mrs. Claus, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Nyonya Sinterklas. Dan for your info, film ini akan jauh dari fantasi kegembiraan Natal ya guys, karena film ini sendiri bergenre trailer psikopat, yang mana film ini rilis pada tahun 2018 dengan disutradarai oleh Troy S. Kamila. So tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story. Di awal scene, kita diperlihatkan 3 orang gadis cantik yang sedang mengospek seorang gadis yang ingin menjadi anggota di perkumpulannya. Dari bajunya dapat kita tahu bahwa perkumpulan itu bernama Delta Sigma Sigma. Dan gadis bernama Ember yang merupakan pemimpin perkumpulan tersebut terlihat meminta si gadis calon anggota baru bernama Angela untuk mencicipi air dalam kloset. Lalu dengan sedikit ragu dan terpaksa, Angela perlahan melakukan hal menjijikan itu. Perpeloncoan Angela tidak sampai di situ, karena setelah dapat mencicipi air kloset, Angela disuruh untuk memasukkan sebuah ulekan ke lubang perawannya. Sontak ia pun kaget, namun lagi-lagi dengan terpaksa dan sedikit terlihat menahan sakit, Angela pun melakukannya, dan Ember pun tertawa girang melihatnya. Kemudian scene beralih ke beberapa bulan kemudian. Terlihat anggota Delta Sigma Sigma yang sedang merayakan Natal, dan Angela nampak sudah mulai akrab dengan anggota lainnya, yaitu Hannah. Lalu scene memperlihatkan mereka yang sedang berkumpul untuk membuka kado. Dan sebagai pemimpin, Ember membuka kado terlebih dahulu, yang mana itu dari Angela. Di sini, Ember malah sedikit berdebat dengan Angela, dan Ember meminta Angela untuk membuka kado darinya. Angela pun dengan senang hati membukanya. Dan saat dibuka, ternyata isinya adalah sebuah ulekan, yang mana Ember ingin mengingatkannya tentang perpeloncoannya itu. Angela yang tak menyangka dan kecewa pun pergi ke kamarnya, hingga akhirnya suasana Natal pun seketika menjadi rusak. Di kamarnya, Angela menangis sejadi-jadinya karena mendapatkan penghinaan dari Ember. Lalu scene beralih ke kamar Ember, memperlihatkan Angela yang seperti dirasuki oleh jurik jarian. Dirinya menanamkan ulekan ke mulut Ember dan dengan cepat menusuk Ember berkali-kali hingga tewas. Dan setelah dapat membunuh Ember, Angela pun melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya sendiri. Dan film Mrs. Claus pun dimulai. Scene beralih ke beberapa tahun kemudian. Terlihat seorang gadis bernama Kayla yang dihampiri oleh temannya. Dan dari perbincangan mereka dapat kita tahu bahwa teman Kayla itu bernama Daniel. Yang mana Daniel adalah adik dari Ember, dan mereka sekarang berada di rumah tempat di mana Ember dibunuh untuk merayakan Natal. Daniel yang tampak kurang beristirahat karena menyiapkan pesta disarankan oleh Kayla untuk pergi tidur sebelum pesta. Lalu saat Daniel akan pergi ke kamarnya, ia sejenak mematung melihat kamar tempat kakaknya dibunuh, hingga beberapa saat kemudian dirinya dikagetkan oleh kehadiran temannya yaitu Monica. Daniel yang tak ingin ditanya tentang keadaannya pun segera masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, karena bosan, ia pun membuka laptopnya. Dan saat ia membuka email yang masuk, dirinya dibuat kesal oleh email tersebut yang mana berisi tentang ancaman kejadian kakaknya 10 tahun yang lalu. Lalu di lain tempat, kita diperlihatkan sosok Adam dan Hawa yang sedang berciuman. Dan entah Mimin yang keskip nontonnya atau emang scene-nya gini, tapi nampak sepertinya mereka sudah selesai bercocok tanam. Dan guys, berhubung pemandangan gunung kembar yang nampak nyata, terpaksa scene ini harus Mimin sensor ya. Oke lanjut. Sophie, yang mana itu nama dari si cewek, ketika ia merasa sudah terpuaskan, ia pun memutuskan untuk segera bersiap pulang ke rumahnya dan pergi meninggalkan Grand begitu saja. Kemudian, scene beralih memperlihatkan Kayla yang sedang menghias pohon Natal ditemani oleh Madison. Dan nampak Sophie yang berpamitan untuk segera pulang. Sophie pun memasuki mobilnya.
Akan tetapi, saat sudah berada di dalam mobil, dari belakang nampak sosok berkostum santai yang langsung menjerat leher Sophie dengan kawat hingga ia pun tewas. Kembali ke dalam rumah, Sin memperlihatkan Kayla dan Madison yang sedang bersantai. Lalu karena mendengar suara bel pintu, Kayla pun membukanya, yang mana ia kedatangan tamu seorang wanita tua yang mengaku dirinya adalah ibu dari Angela dan dirinya mencari Daniel. Kayla yang tak ingin keadaan menjadi buruk mengatakan bahwa Daniel sedang tidur. Kayla berusaha menengahi, akan tetapi ternyata Daniel muncul karena dirinya yang mendengar suara bel. Lalu yang dikhawatirkan Kayla pun terjadi. Ibu Angela dan Daniel berdebat di sana, yang kemudian Ibu Angela langsung pergi setelah memaki Daniel. Di keesokan harinya, Sin memperlihatkan Kayla yang sedang merinci semua keperluan pesta. Lalu ia mendapatkan sebuah telepon yang mana itu dari ibunya Sophie yang mencari kabar dari Sophie. Dan karena tak ingin suasana Natal menjadi kacau, Kayla berbohong kepada Monica bahwa itu adalah telepon salah sambung. Lanjut, Sin pun beralih ke Madison yang sedang menonton televisi sendirian. Beberapa pesan dari Kayla pun masuk ke ponselnya. Akan tetapi, tiba-tiba ada satu pesan yang mengirimkannya kata-kata teror. Sontak Madison pun menjadi ketakutan dan mulai memeriksa keadaan. Dan seketika saat berbalik, dirinya langsung ditusuk oleh seseorang bertopeng hingga tewas. Singkat cerita, sore pun tiba. Dan kini yang tersisa di rumah itu hanya tinggal Daniel, Kyle, Kayla, dan Monica. Tapi mereka tetap bersiap untuk melaksanakan pesta. Hingga beberapa saat kemudian, mereka pun kedatangan beberapa tamu, yang mana mereka adalah Grant, Jack, Alexa, dan Tyler yang merupakan tamu terakhir. Lalu, pesta kecil itu pun dimulai dengan memperbincangkan kejadian kelam di Alpha Sigma Sigma. Daniel yang merasa kesal dengan kabar buruk tentang kakaknya berusaha menjelaskan keadaan menurut pandangannya, yang akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka. Kemudian di tengah perdebatan itu, seorang satpam kampus bernama Cornell datang dengan maksud mencari keberadaan dari Sophie. Cornell mengatakan bahwa mobil Sophie berada di rumah Grant. Dan untuk itu, Cornell melarang mereka untuk tidak meninggalkan rumah itu sementara waktu. Dan acara pesta pun mulai berantakan. Daniel yang merasa muak mengajak Kyle untuk berbicara empat mata. Lalu Tyler pun pergi ke belakang disusul dengan Monica. Sin pun beralih ke kamar Daniel, yang mana dirinya mengungkapkan bahwa ia hanya ingin sedikit menenangkan diri dan juga ingin menghangatkan rahimnya dengan melakukan cocok tanam bersama Kyle. Lanjut, beralih ke Tyler dan Monica. Secara romantis, Tyler memberikan jaketnya ke Monica. Mereka pun berbincang dan saling membuka diri masing-masing, hingga akhirnya Monica pun mencium Tyler. Tyler sendiri merasa kaget karena dirinya mengaku bahwa ia adalah gay. Dan Monica yang merasa malu pun memutuskan untuk kembali ke dalam rumah meninggalkan Tyler sendirian. Lalu, beberapa saat kemudian, Tyler yang kini sendirian seketika dibunuh oleh sosok mama bertopeng yang memakai kostum Sinterklas. Kemudian, di lain tempat, kita diperlihatkan Jack dan Alexa yang sedang lesehan menikmati ganja. Dan di sini ini dapat kita tahu bahwa dulunya mereka adalah pasangan kekasih. Karena terbawa suasana, mereka pun berpelukan. Dan secara mengejutkan, sosok bertopeng itu muncul di belakang Jack yang langsung menusuk mereka berdua hingga keduanya pun tewas. Kembali ke ruangan, kini mereka tinggal berempat dan mereka pun tetap melanjutkan pesta dengan menceritakan cerita-cerita konyol. Akan tetapi di tengah obrolan, Monica mendapatkan pesan dari Tyler yang mana membuatnya beranjak pergi untuk mendatangi Tyler. Sin pun beralih ke Monica yang sudah berada di belakang rumah. Dirinya memanggil-manggil Tyler, namun tiba-tiba ia diserang oleh sosok bertopeng itu. Dan untuk sesaat ia berhasil melarikan diri, akan tetapi pintu rumah terkunci. Dan sayangnya teman-temannya tidak mendengar ketukan pintu dikarenakan suara musik yang mereka putar begitu keras. Alhasil Monica pun tidak dapat melarikan diri lagi hingga dirinya pun tewas dengan kepala terpenggal. Kemudian Sin kembali ke ruangan pesta. Mereka yang sudah selesai berjoget mulai menyadari tentang hilangnya Madison. Dan saat Kayla mengirim pesan ke Madison, ternyata ponselnya ada di dekat pohon Natal. Mereka semua pun benar-benar merasa kacau, hingga Grant pun memutuskan untuk pergi saja. Akan tetapi, tiba-tiba Satpam Cornell kembali mendatangi mereka. Satpam Cornell mengatakan bahwa sudah hampir 24 jam Sophie menghilang.
dan itu akan menjadi tugas polisi. Cornell pun menawarkan diri untuk mengantar Grant dan meminta Grant untuk pergi duluan ke mobilnya, sementara ia akan memeriksa rumah itu untuk terakhir kalinya. Scene pun beralih ke tempat Grant yang mana ia sudah berada di dalam mobil Cornell. Dan beberapa saat kemudian, sosok bertopeng itu masuk ke dalam mobil. Grant pun merasa bingung, namun dengan cepat sosok itu menghujamkan sebuah tongkat ke kepala Grant hingga ia tewas. Kemudian, scene beralih memperlihatkan Cornell yang sedang memeriksa halaman belakang rumah tersebut. Beberapa saat ia berkeliling, ia memasuki sebuah ruangan. Dan saat ia berbalik, nampak wajahnya yang seperti kaget melihat sesuatu. Sementara itu, Kayla yang kini sendirian mulai merasa resah. Lampu di ruangan itu pun terlihat mati, dan Kayla yang memperhatikan pohon Natalnya menyadari bahwa hiasan di puncak pohon Natal itu menghilang. Dan secara mengejutkan, sosok bertopeng itu sudah muncul di belakangnya, yang dengan cepat langsung menusuk mata Kayla dengan hiasan puncak pohon Natal hingga Kayla pun tewas. Kemudian, saat Daniel dan Kyle turun ke bawah, mereka pun merasa bahwa mereka sedang dikerjai. Akan tetapi, saat mereka memeriksa kamar Daniel, nampak sebuah pemandangan mengerikan yang mana mayat dari teman-temannya bertumpuk di sana, termasuk mayat dari Kayla. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, mereka pun bermaksud untuk pergi. Akan tetapi, jalannya dihadang oleh sosok si emak-emak bertopeng, yang mana sosok itu ternyata ibu dari Angela yang ingin membalas dendam kematian anaknya. Lanjut, mereka yang terpojok untuk sementara dapat merasa aman atas kehadiran Cornell. Akan tetapi, secara mengejutkan, Cornell malah menusuk Kyle, yang mana ternyata Cornell merupakan saudara dari ibu Angela yang membantunya untuk membalaskan dendam. Dan tidak hanya itu, lagi-lagi kita dibuat terkejut karena beberapa saat kemudian Cornell pun membunuh saudaranya itu dan Cornell membuat Daniel pingsan. Kemudian, scene beralih memperlihatkan Daniel yang tersadar di kamar tempat kakaknya dibunuh. Ia pun akan dibunuh oleh Cornell. Akan tetapi, Daniel berhasil menghindar dan berusaha melarikan diri. Dan dengan sedikit drama terjatuh, Daniel berhasil membunuh Cornell dengan menusukkan sebuah besi ke mulut Cornell hingga menembus kepalanya. Dan film Mrs. Claus pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Mrs. Claus tahun 2018. Untuk saran dan kritik bisa kalian tulis di komen ya. Dan seperti biasa, like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten yang channel Budak Bihbul buat. And see you on the next video. Hatur nuhun.